Apakah suara contoh terdengar jelas, teman-teman? Jelas ya? Jelas, Ustaz. Oke. Yuk, kita hari ini temanya adalah true faith. Jadi sepanjang bulan ini kita akan bahas tentang true. Eh, sudah membahas tentang true gitu ya. Waktu itu sempat tentang true love, true connection, dan hari ini true faith. Kita akan buka Alkitab kita dari Yakobus pasal yang kedua, ayat 14 sampai ayat yang 26. Nanti ada dua teman kita yang akan membantu membacakan ayat ini. Ayat 14 sampai ayat 20 akan dibacakan Odi, kemudian ayat 21 sampai ayat yang ke-26 akan dibacakan oleh Julian. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26, silakan dimulai dari Odi. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Orang beriman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukanlah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, amin. Thank you buat Odi dan Julian yang sudah membantu membacakannya untuk kita sekalian. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, pernah dengar kata NATO nggak? No action, talk only. Istilah ini pasti ya bukan istilah yang asing ya buat kita. Maksudnya ya pasti teman-teman pernah lah seenggaknya sekali dengar, bahkan kita itu memang sering melakukannya juga ya, no action, talk only. Nah, teman-teman, apa sih respon kalian kalau kalian itu ketemu sama orang yang NATO? Janji-janji palsu atau suka PHP gitu ya, omongannya nggak bisa dipegang. Gimana perasaan kalian? Teman-teman boleh kasih respon dengan jawab di kolom chat, supaya contoh bisa tahu nih. Gimana sih perasaan kalian kalau ketemu sama orang yang NATO gitu ya? No action, talk only. Banyak omong tapi perbuatannya tuh kosong kayak gitu. Contohkan cek. Nah, oke. Ada yang kesel, sebal, kesel. Lagi respon yang lain. Kalau ketemu sama orang yang kerjaannya nih NATO melulu, gimana respon kalian? Males, oke. Jadi ketemu orang itu ya. Ada respon yang lain? Oh, malesnya ini pakai huruf besar semua lagi ya. Pengen dia diam aja. Oke, jadi udahlah nggak usah ngomong gitu ya, diam aja gitu. Ada lagi respon yang lain? Ada gitu ya.
Oke, thank you buat teman-teman yang sudah memberikan responnya di kolom chat ini. Nah, teman-teman memang pasti kesel sih ya kalau ketemu sama orang yang nato kerjaannya. Jadi malas ketemu dia, pingin dia diem aja. Gitu. Contoh pribadi juga ya bakalan kesel sih kalau dinatoin sama orang lain. Nah, teman-teman di dalam bayangan contoh ya, Yakobus yang di suratnya ke jemaat di daerah diaspora, di daerah perantauan ini lagi kesel nih. Kenapa si Yakobus ini kesel? Ya karena jemaat Tuhan yang ada di daerah diaspora, yang ada di 12 suku perantauan itu hidupnya nato, teman-teman. Ngakunya sih punya iman sama Tuhan gitu. Ngakunya sih mereka adalah murid Tuhan, punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus gitu. Tapi tindakan mereka nggak mencerminkan kehidupan pengikut Kristus yang sejati, teman-teman. Kehidupannya nggak nunjukin bahwa mereka beneran punya iman yang sejati, true faith itu. Nah, dari mana sih kita tahu Yakobus? Dari mana sih Yakobus ini tahu kalau jemaatnya itu memang nato, no action talk only, cuma banyak ngomong doang gitu ya. Nah, teman-teman kalau kita lihat di ayat 1 sampai ayat 13 di bab sebelumnya yang tadi sebelumnya dari yang dibacakan oleh teman-teman kita bakal nemuin di sana bahwa jemaat itu memandang muka, teman-teman. Maksudnya gimana sih memandang muka? Ya, jadi mereka itu menghargai orang lain berdasarkan status sosialnya. Untuk orang kaya yang punya kuasa, yang outfitnya keren gitu ya, mereka bersikap hormat dan sopan. Dikasih tempat duduk yang paling depan, gitu, diperlakukan dengan baik. Tapi ada udang di balik batu. Mereka melakukan itu karena ada maunya, teman-teman. Jadi tujuannya supaya dapat keuntungan dari orang kaya itu, dari orang kaya yang berkuasa. Motivasinya nggak murni, jadi motivasinya nggak tulus gitu ya. Giliran ketemu sama orang yang miskin, yang outfitnya nggak keren, mereka sikapnya beda. Mereka jadi acuh tak acuh. Bahkan mereka yang outfitnya nggak keren, yang miskin itu dianggap nggak ada gitu ya, nggak dihargai keberadaannya. Bahkan kalau di ayat Alkitab dicatat disuruh duduk di bawah tumpuan kaki gitu, di pojokan di tempat yang nggak kelihatan sama orang banyak. Teman-teman rasakan sikap jemaatnya gini bukan cerminan orang yang sungguh-sungguh beriman sama Tuhan Yesus. Apa? Ya karena Tuhan Yesus pernah ngajarin kayak gitu. Teman-teman nggak pernah kan baca di Alkitab Tuhan ngajarin kayak gitu, bersikap memandang muka gitu ya, nggak pernah kan? Tuhan Yesus itu selalu nekenin di dalam pengajarannya, kita tuh diajarin untuk mengasihi sesama, dan kasih yang sama. Entah itu dia orang kaya atau sebaliknya, kita harus mengasihi mereka dengan kasih yang sama dengan kasih Kristus. Gitu. Nah, kalau teman-teman perhatiin di kitab Injil ya, waktu Tuhan Yesus ketemu sama orang miskin, sikapnya gimana? Tuhan Yesus memperlihatkan kasih. Ketika ada orang miskin yang sakit, disembuhin sama Tuhan Yesus. Ketika ada yang kelaparan, Tuhan kasih makan. Jadi Tuhan menerima mereka gitu ya, tidak diabaikan, tapi tetap diperhatikan. Gimana ketika ketemu orang kaya? Tuhan juga mengasihi mereka, teman-teman. Ingat ada si pemungut cukai namanya Zakeus, ada juga mati. Itu orang kaya dan berkuasa. Itu juga adalah orang yang masyarakat karena ya mereka memeras gitu ya, memeras uang dari rakyat. Nah, orang kaya yang dibenci juga sama masyarakat pun dikasih oleh Tuhan. Dikatakan Yesus mau makan bersama-sama dengan mereka gitu ya. Dan kita lihat ketika Tuhan menyatakan kasihnya kepada orang kaya tadi, Zakeus itu, hidupnya berubah. Tadinya si Zakeus yang suka memeras, dia bahkan bilang mau mengembalikan apa yang sudah pernah dia peras. Jadi gitu yang tadinya mikirin diri sendiri, jadi mikirin orang lain. Jadi dari sini kita lihat ya teman-teman bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang, nggak lihat sosialnya, tidak memandang muka gitu ya. Semua dikasih Tuhan dengan yang sama. Ya teman-teman kalau kita baca di ayat yang ke-16, di sana kita bisa nemuin kalau jemaat itu tahu ada saudara yang butuh bantuan, tapi tidak dibantu. Kita baca ayat 16 ya, contoh bacakan. Jika seorang saudara atau saudari
sehari-hari. Dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Jadi ternyata ada jemaat tuh yang tahu saudaranya butuh makanan, butuh pakaian. Setelah tahu diapain? Cuma disuruh bilang, "Kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang." Tapi nggak dikasih gitu ya, nggak dibantu gitu ya. Jadi ya apa gunanya? Cuma ngomong doang, nggak ada tindakannya gitu. Nah, inilah yang membuat si Yakobus tahu bahwa memang ya jemaat ini nih NATO, bener-bener NATO gitu ya. No action talk only, cuma ngomong doang tapi nggak dinyatakan dalam tindakan nyata. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, waktu melihat kenatoan jemaat ini, Yakobus langsung dengan tegas nyadarin mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, nggak sesuai sama firman Tuhan. Yakobus nyadarin mereka bahwa iman tanpa perbuatan itu nggak guna, kosong, bahkan dikatakan mati gitu ya. Untuk jelasin perbuatan, Yakobus kasih contoh nih dari kisah Abraham sama kisahnya Rahab di Perjanjian Lama. Di ayat 21 sampai 24 diceritakan tentang kisahnya Abraham ya. Kita tahu Abraham itu adalah panutan Israel. Dia adalah bapa leluhur orang Israel. Abraham dikenal sebagai sahabat Allah dibilang. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari bahasa aslinya, kata sahabat Allah itu sebenarnya bisa diterjemahin dengan kekasih atau seseorang yang dikasih. Nah, kenapa Abraham sampai disebut sebagai sahabat Allah? Atau kenapa si Abraham itu sampai disebut sebagai orang yang dikasihi oleh Allah? Hal ini tentu nggak instan ya teman-teman. Kita juga kalau mengasihi orang ya ada prosesnya gitu kan. Ada proses penting yang harus dilewati Abraham sampai akhirnya dia disebut sebagai sahabat Allah. Abraham ini adalah orang yang taat sama panggilan Tuhan, teman-teman. Kalau kita ingat ya, di Perjanjian Lama, waktu Tuhan panggil Abraham dan Tuhan bilang kayak gini nih, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudara." Nah, istilah yang dipakai di sana itu adalah secara harafiah artinya jalan, berjalanlah kamu. Ini adalah sifatnya tegas. Lalu waktu si Abraham dikasih perintah tegas dari Tuhan, apa reaksi Abraham, teman-teman? Waktu itu Abraham nggak nanya, "Kenapa Tuhan aku harus pergi?" Atau "Kemana Tuhan aku harus pergi?" Dia langsung melakukan. Dia langsung jalan gitu. Teman-teman, tindakan Abraham ini disebut dengan ketaatan yang benar-benar sungguh-sungguh gitu ya. Bahkan hal dramatis terjadi memang ketika dia harus mempersembahkan Ishak, satu-satu anaknya yang tunggal di atas perapian gitu. Waktu Tuhan suruh dia persembahkan anaknya yang satu-satunya itu, dia juga taat. Jadi kita lihat memang imannya Abraham ini luar biasa gitu ya. Tapi dari mana kita tahu iman Abraham ini luar biasa, teman-teman? Tentu iman yang luar biasa bukan hanya karena dia bilang, "Aku percaya sama Tuhan." Bukan sekedar cuma dia ngomong kayak gitu, teman-teman. Tapi ada tindakan nyata yang dia lakukan. Ketaatan dia melakukan apapun yang Tuhan mau dan apapun yang Tuhan perintahin. Itu namanya perbuatan iman. Jadi ketika Tuhan bilang, "Keluarlah dari tempatmu, dari negerimu ke tempat yang akan kutunjukkan," gitu, dia taat. Waktu Tuhan minta mempersembahkan Ishak, dia juga taat. Ini namanya perbuatan iman. Jadi iman memang hanya bisa dilihat dari perbuatan iman, ya. Kalau perbuatan kita bertentangan dengan iman kita, ya namanya itu adalah iman yang mati. Karena perbuatan iman itu sebenarnya membuat iman kita jadi semakin sempurna. Dengan kata lain, teman-teman, Abraham itu dibenarkan, tadi dikatakan di dalam firman Tuhan yang dibacakan kita. Dibenarkan oleh perbuatannya dan bukan hanya oleh iman. Jadi teman-teman, ada kata bukan hanya oleh iman saja gitu ya. Ini mau nekenin bahwa memang iman itu sangat dibutuhin dalam kehidupan orang percaya untuk membuat kita dibenarkan di hadapan Tuhan.
tetapi juga sangat perlu kita melakukan tindakan nyata atau perbuatan yang menggambarkan iman kita, supaya kita juga dibenarkan. Nah, teman-teman, tadi Yakobus juga ngasih contoh dari Rahab. Kalau Abraham udah jelas lah ya, kita tahu dia nih memang imannya luar biasa dan dia nggak cuma ngomong doang, tetapi ada tindakan nyata. Dia benar-benar taat sama Tuhan. Yang kedua adalah Rahab, teman-teman. Dia ini adalah perempuan sundal yang rumahnya di atas tembok Yeriko. Kalau kita bisa baca di Yosua pasal yang kedua. Apa yang dilakukan si Rahab ini sih gitu ya? Dia ini dulu pernah menyelamatkan 2 orang Israel yang jadi pengintai atau jadi mata-mata. Jadi si Yosua waktu itu mengutus 2 pengintai untuk nginep di rumahnya, lalu si Rahab ini bantu untuk sembunyiin pengintai atau mata-mata ini dari polisi kota waktu itu dengan ditutupi dengan batang jerami gitu ya di atas soto. Nah, akhirnya mata-mata ini nggak ketangkep kayak gitulah. Nah, menariknya teman-teman, si Rahab ini nih bukan orang yang dikatakan mengikut Kristus, bukan orang yang percaya kepada Yahweh gitu ya. Karena dia juga tinggalnya bukan di Israel. Mungkin kalian bertanya, bukankah ini aneh? Bukankah Rahab ini orang yang tidak percaya ya? Lalu kok dia dibenarkan sama Tuhan? Kalau misalnya Abraham, memang sudah jelas, dia sudah dipilih Tuhan. Dia bukan cuma punya modal iman, dia juga punya modal perbuatan gitu ya. Gimana dengan si Rahab ini? Nah, teman-teman, memang si Rahab ini bukan keturunan Abraham. Dan sangat mungkin dia tidak kenal sama Abraham. Tapi benar nggak sih dia itu nggak percaya sama Tuhan? Nah, kalau kita lihat di Yosua pasal 2 ayat 9-11 di sana dicatat seperti ini. Si Rahab bilang kayak gini. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas, di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Jadi teman-teman, apa yang dibilang sama Rahab ini adalah perkataan iman. Dan yang benar, dia diselamatin gitu ya, nggak ketangkep sama orang yang ada di sana waktu itu. Maka kita nggak perlu ragu bahwa Rahab ini memang beriman sama Tuhan. Walaupun dia bukan keturunan Abraham, tapi dia punya iman kepada Allah Abraham. Dan itu kita tahu dari mana? Dari perkataannya, dan juga dari perbuatannya. Waktu dia nolongin pengintai, 2 mata-mata tadi. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan dari 2 tokoh yang disebutin sama Yakobus ini, kita bisa ngelihat bahwa orang yang punya iman sejati atau true faith itu nggak NATO. Iman mereka kepada Tuhan diwujudkan juga dalam perbuatan nyata, dalam tindakan yang nyata gitu ya. Nah, di akhir khotbah ini contoh akan memberikan sebuah ilustrasi. Mungkin teman-teman pernah baca atau pernah dengar. Jadi ilustrasinya kayak gini. Sudah 1 tahun lamanya nggak ada turun hujan di sebuah desa terpencil. Penduduk desa mulai khawatir karena persediaan makanan sama air mereka makin menipis. Waktu itu ketua adat mengumpulin semua warganya untuk diskusi, dan keputusan akhirnya adalah mereka sepakat besok, kira-kira jam 3 sore, semua harus kumpul di lapangan untuk doa sama Tuhan, supaya Tuhan turunin hujan buat mereka. Nah, jadi dari pagi semua warga pesimis, karena ngelihat matahari panas terik gitu. Tapi ada yang beda dari salah satu warga di situ, teman-teman. Ada satu warga yang sibuk menggarap kebunnya, dia mempersiapkan bibit tanaman, dan menjelang sore semua udah kumpul di lapangan untuk doa sama Tuhan, karena tadi janjinya jam 3 sore mau kumpul di lapangan doa sama Tuhan, minta hujan gitu. Nah, warga yang tadi menggarap kebunnya, yang nyiapin bibit tanaman, lagi-lagi bikin warga desa jadi heboh, teman-teman. Kali ini dia datang pakai jas hujan, panas-panas gitu ya, panas-panas pakai jas hujan, lengkap dengan payung, sekalipun matahari terik, nggak ada tanda-tanda akan hujan. Dan ternyata bukan cuma dia yang melakukan hal aneh gitu ya. Ketua adat juga
melakukan hal yang sama. Dia pakai jas hujan sama sedia payung. Si ketua adat ini bilang kayak gini nih sama warganya. Dia bilang, saya ini kecewa karena hanya saya dan satu warga yang benar-benar siap untuk menyambut datangnya hujan. Dari mana bisa lihat hanya mereka berdua yang siap ya, karena hanya mereka berdua yang pakai jas hujan dan sediain payung gitu kan. Lalu ketua adat tadi memulai upacara, kemudian berdoa, minta supaya semua warga berdoa sama Tuhan, supaya ada hujan gitu di desa mereka. Sudah 15 menit berdoa, belum ada tanda-tanda. Terus memang banyak warga tuh kayak ragu, mungkin nggak sih akan hujan, orang lagi secerah ini, matahari sangat terik kayak gitu. Ada juga yang berharap, ya udahlah aku berharap sama Tuhan, tapi sempat jadi kayak mulai putus asa karena 15 menit nggak turun-turun juga hujan. Tapi teman-teman, warga yang tadi pakai mantel, jas hujan, sama ketua adat itu tetap percaya dan sungguh-sungguh berdoa minta Tuhan turunin hujan gitu. Akhirnya setelah 1 jam, lumayan lama ya, langit berubah jadi mendung. Kemudian terdengar petir menyambar-nyambar. Semua kaget tapi bahagia karena mulai turun hujan gitu ya. Hujan rintik-rintik mulai turun, kemudian dilanjutkan dengan hujan deras. Mereka sangat senang. Tetapi ada yang berteriak, aduh gitu. Kenapa? Karena ternyata mereka ngerasain kayak ada benda padat jatuh di kepalanya. Ternyata hari itu bukan hanya hujan air, teman-teman. Bukan hanya hujan air biasa, tapi hujan pulang dengan keadaan basah dan lebam di kepalanya. Kecuali warga tadi, satu warga sama ketua adat yang udah siap-siap pakai jas hujan dan pakai payung. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Dan dengan perbuatan, iman jadi sempurna. Bohong kalau misalnya orang bilang dia punya iman, tapi nggak dinyatain lewat tindakannya. Karena iman itu adalah sesuatu yang harus dibuktikan. Bukan hanya dibuktikan dengan perkataan, tetapi juga lewat tindakan nyata. Teman-teman dari ilustrasi yang tadi contoh ceritain soal warga yang minta hujan gitu ya, kita belajar bahwa pengharapan dengan iman yang teguh itu nggak akan mengecewakan. Ketua adat dan satu orang warga tadi kan beriman ya sama Tuhan dan mereka juga melakukan tindakan iman. Dan kalau mereka berimannya sama Tuhan yang benar, itu nggak akan mengecewakan teman-teman. Itulah iman. Memang iman itu sesuatu yang sulit untuk dijelasin ya dengan logika, tapi punya kuasa yang besar, yang luar biasa, dahsyat, dan punya kemampuan untuk mengalahkan dunia. Mengajak kita semua untuk yuk hidupin iman yang sejati, true faith itu di dalam Yesus Kristus. Jangan cuma bilang kamu salah, tapi nggak nunjukin perbuatan kasihmu itu ke orang lain, ke orang-orang yang ada di sekitarmu yang membutuhkan bantuanmu. Jangan cuma bilang kamu percaya bahwa Allah itu Maha Pengampun, tetapi kita nggak bersedia mengampuni orang lain yang pernah menyakiti hati kita. Jangan cuma bilang kamu percaya bahwa Allah itu berkuasa, tapi nggak sungguh-sungguh berserah sama Tuhan waktu ada masalah dalam hidupmu. Jangan cuma bilang kamu percaya sama Tuhan, kamu percaya sama rancangan Tuhan buat masa depanmu yang penuh harapan, tapi kamu nggak mau taat waktu Tuhan bilang dan ngarahin kamu untuk lakuin firman Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, perbuatan yang nyata itu akan semakin menyempurnakan iman kita. Jadi bagus kita punya iman, tapi jangan lupa iman itu harus dinyatain juga dalam tindakan. Yakobus 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami tidak hanya mengaku sebagai orang yang beriman lewat perkataan kami, tapi kami juga menyatakannya dalam tindakan nyata kami. Kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari.
Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, contoh serahkan kembali kepada Stanley.